Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mana jika adalah wajika adalah kaika yang diberi sudah. Lalu wajika adalah mana jika adalah kaika yang dikatakan. Dan kaika adalah mana jika adalah wajika yang dilaksanakan. Mana jika wajika dan kaika adalah tiga kata pegangan kita. Mana jika adalah wajika adalah kaika yang diberi sudah. Mana jika menjadi wajika menjadi karmanika sesama kita. Berpikir adalah berkata untuk berbuat kesucian dharma. Berkata adalah berpikir menjadi berbuat berdasarkan Weda. Berbuat adalah berpikir adalah berkata untuk Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia Hyang Widi. Sengaja dipilih Senandung Manawacika sebagai ilustrasi awal untuk mengingatkan kita bahwa minggu ini adalah perayaan Pagar Wesi sebagai dasar umat Hindu untuk memagari diri karena telah menerima anugerah Saraswati secara humanis dan Banyu Pinaru, lalu memanfaatkannya di hari Somoribe dan memetik buahnya di Selasa, Sabu Mas. Di samping itu untuk memperkuat keyakinan menjaga optimisme dalam diri, dalam dharma negara dan dharma agama, kendati kita tetap di rumah. Karena Hai TV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Mia Gandewa, saya Diah Parisya. Kita awali dengan Wartang Plus, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap memakai masker, namun hati tetap dekat dan tanpa jarak bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mana jika wajika dan kaika adalah tiga kata pegangan kita. Mana jika adalah wajika adalah kaika yang diberi sudah. Mana jika menjadi wajika menjadi karmanika sesama kita. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi. Pemirsa,
Pemirsa HiTV Channel 3, setiap 210 hari sekali kita dipertemukan dalam rentetan hari suci Galungan dan Kuningan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Dimulai dari hari Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan sebagai bekal awal umat Hindu dalam perayaan Galungan dan Kuningan, dan Radite Paing Sinte, saatnya umat Hindu melakukan penyucian atau pembersihan diri di mana daratan dan air bertemu di pantai yang disucikan. Tiba saatnya Soma Pon Sinte sebagai hari peringatan Somaribe dan besoknya Sabuh Mas Anggara Wage Sinte. Pada Buddha Kliwon Sinte disebut sebagai hari Pagerwesi. Saatnya umat Hindu untuk mempagari diri, menjaga diri karena telah menerima anugerah ilmu pengetahuan sebagai kecerdasan dalam persiapan perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan yang jatuh pada Rabu Kliwon Wukudungulan tepat 35 hari kemudian. Pagerwesi setiap Rabu Kliwon Wukusinta adalah pemujaan Hyang Widi dengan terbawanya sebagai Hyang Pramesti Guru yang dapat beryoga untuk kesentosaan alam ciptaannya dengan diiringi oleh para dewa pitara-pitara. Umat menyucikan diri untuk dapat menerima kekuatan sinar suci dari payogan itu demi kebahagiaan dan kesentosaan hidupnya. Jadi, hari Pagerwesi adalah hari menguatkan jiwa dalam penyucian diri untuk dapat menerima kemuliaan sinar penyucian Sang Hyang Pramesti Guru yang Widi Maha Pencipta. Pencerahan mengejar cita-cita masa depan. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Untuk memberi harapan pendidikan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumogis Tatarahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kalau kita buka day by day halaman Wartam, di edisi 64 dengan banner Hindu di Tengah New Normal, kita akan menemukan tulisan Bapak Nanang Sutrisno di halaman 9 dalam rubrik Jawa Tengah, Nilai dan Norma Baru Hindu. Seperti apa Pak Nanang akan mengungkapkannya? Mari kita konfirmasi bersama penulisnya langsung setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Bukuku, Napi Orti, Pak Nanang. Setugara becik ya. Ya, kita langsung ke persoalan. Nilai menjadi dasar fundamental dari norma dan kaidah, sementara Pak Nanang menulis nilai dan norma baru Hindu. Pemirsa ingin tahu bersama Pak Nanang, apa sesungguhnya maksud dari tulisan ini? Jadi apa yang benar yang Mia sampaikan bahwa nilai itu persoalan yang fundamental ya. Tetapi bukan berarti nilai tidak bisa berubah ya. Itu. Tetapi ada nilai-nilai yang mungkin masih sangat relevan sepanjang zaman. Dan itu salah satunya adalah nilai yang disediakan oleh agama ya. Makanya kalau kita di Hindu, dasar dari seluruh nilai kehidupan itu adalah dharma ya. Maka dari itu dharma itu sifatnya sanatana
dia abadi, ya. Tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tetapi dharma itu juga dinyatakan dalam teks-teks kita, itu juga menggerakkan perubahan, ya. Jadi sesuatu yang tidak berubah tetapi menggerakkan perubahan. Ini agak filosofis dan butuh pendalaman lebih jauh. Tapi pada prinsipnya, ya, seluruh dharma kehidupan dia pasti akan mendasari nilai setiap perubahan zaman. Yaitu patut diingat, makanya saya menulis di dalam Wartam, kita buatkan contoh sederhana, misalkan bagaimana keberadaan teks Manawa Dharma Sastra misalkan, dan dilanjutkan dengan teks-teks Dharma Sastra berikutnya, ya. Ada Sankalikita, ada yang terakhir untuk zaman kali adalah Parasara. Jadi apa yang ditanyakan Mia benar, bahwa nilai itu adalah persoalan yang sangat fundamental, ya. Seluruh tatanan kehidupan diatur oleh nilai, ya. Nilai ini bersifat sangat supreme, ya, sangat intrinsik. Sebaliknya norma itu adalah aturan-aturan yang umum berlaku dalam masyarakat, ya. Setiap kehidupan pasti diatur oleh nilai dan norma. Tetapi perlu diingat bahwa nilai dan norma itu bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, ya. Situasi, kondisi, ruang, waktu itu bisa mengubah seluruh tatanan nilai maupun norma. Nah, di dalam Hindu sudah sangat jelas, ya, bahwa dasar seluruh nilai dan norma itu adalah dharma, ya. Dan dharma itu tidak pernah berubah. Jadi ada nilai fundamental yang tidak pernah berubah, dia berlaku sepanjang masa sehingga disebut sanatana dharma. Tetapi dharma pun juga menggerakkan perubahan, ya. Artinya apa? Dharma, aturan tata nilai yang diterapkan, yang berlaku pada setiap ruang, setiap waktu, bahkan zaman peradaban, tentu akan sangat berbeda, ya. Sederhana saja, kita tidak mungkin bisa melihat kecanggihan teknologi seperti sekarang ini dengan berbagai nilai yang ada 1000 tahun yang lalu, kan? Jelas tidak mungkin. Nah, tentu harus ada nilai dan norma baru yang digunakan untuk mengatur, bukan dalam artian nilai yang lama akan serta-merta hilang, tidak. Sepanjang dia masih relevan pada zaman ini, nilai itu akan tetap terus mengikuti perjalanan kehidupan manusia dan masyarakat. Jadi itu. Pak Nanang, kita mulai masuk di tema utama Wartam, Hindu di tengah new normal. Nilai dan norma baru dalam suasana pandemi saat ini. Lalu bagaimana Pak Nanang menyikapinya? Pasti tidak jauh dari protokol kesehatan. Nah, bagaimana nilai dan norma baru Hindu ini diterapkan atau dijalankan, Pak? Ya, jadi tidak terlepas dari pertanyaan yang pertama tadi, sesungguhnya pasti ada satu hal yang mempengaruhi munculnya nilai dan norma baru, ya, sebagai sebuah bentuk adaptasi masyarakat terhadap situasi baru itu. Nah, kita berhadapan dengan pandemi, ya, dengan COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan begitu banyak aktivitas di rumah saja, kan gitu, termasuk dalam persoalan agama, ya. Tapi ada yang menarik dari situasi ini, dari situasi di rumah saja ini, bahwa aktivitas-aktivitas keluarga yang mungkin dulu sempat melemah, ya, ketika tidak ada situasi pandemi ini, misalkan ketika semua sibuk sekolah, sibuk bekerja, rumah menjadi sepi, ya, interaksi antar keluarga intensitasnya sangat kurang, ya. Bahkan beribadah dalam keluarga pun malah ada guyonan itu, pura di mana-mana dikunjungi tapi merajan sendiri di rumah nggak pernah dirumuin, kan gitu. Jadi itu adalah situasi-situasi yang mungkin bisa kita jadikan refleksi bahwa ada persoalan penting, ada pelajaran penting dari situasi pandemi ini yang bisa kita jadikan sebagai teladan, ya. Itu misalkan masalah protokol kesehatan, ya. Kita masih melihat bagaimana umat Hindu itu sering berdesak-desaan ketika masuk pura, ya. Jadi ini sebuah pelajaran kecil yang mungkin bisa dijadikan sesuatu yang besar. Misalkan bagaimana budaya tidak berdesak-desaan lah untuk masuk pura ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pola aktivitas baru, sebagai tata nilai baru. Mungkin alasannya kalau sekarang supaya kita menjaga jarak, kan, masalah kesehatan. Tetapi ketika itu nanti dibudayakan menjadi sebuah nilai baru ketika kita akan memasuki pura, akan beribadah, itu tentu menjadi hal yang positif, ya.
Jadi intinya setiap perubahan itu tidak perlu ditolak, jangan dilawan, tapi hayati. Ya, pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Pasti ada teladan yang bisa kita peroleh dari situasi baru itu. Jadi itu. Ya, jadi ini persoalan yang sangat menarik sekali untuk dijalankan, Pak ya. Terakhir, sebagai closing statement, rangkuman tulisan Bapak di Warta Medis 64 ini. Ya, jadi pada prinsipnya harus dipegang bahwa Dharma itu sanatana, ya, dia abadi. Jadi jangan pernah kita takut dengan perubahan. Ya, setiap nilai norma baru pada saatnya dia akan berubah. Nah, dan tentunya situasi pandemi ini sekali lagi jadikan dia sebagai pelajaran untuk menata kembali bagaimana kita beragama ke depan. Karena pasti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa kita laksanakan ke depan, sesuatu yang positif, dan itu tugas kita untuk mengawal perubahan. Jadi itu. Terima kasih Pak Nanang, perbincangan kita sangat Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 telah kita simak bersama diskusi hangat bersama Pak Nanang Sutrisno. Saya Mia Gandewa mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama. 3, 2, 1. Terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Jangan pernah marahi langit karena derasnya hujan, tetapi lindungi diri dengan rumah yang nyaman, mantel yang tebal, dan payung yang kokoh. Titian Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu gunakan medsos, kanal YouTube, untuk membuka YTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisya dari Nori House untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Mbaknya, ya. Benar bahwa ini cerpen Hindu ya? Ya, benar sekali, ada di Wartam edisi 64. Terus ini aneh deh ada di Wartam. HOTS, High Order Thinking Skill, itu apa sih Kak Mia? Bukan Supanas ya pastinya dia. Keren juga tulisannya. Terus dia di belakang kita sepertinya ada orang nih di kedai ngopi. Oh, ada Chandra Prawarta Ana. Yuk kita konfirmasi ulang sama dia. Pemirsa Hai TV Channel 3, mari kita perkenalkan tamu kita di kedai ngopi Wartam. Napi Orti, Chandra Prawarta Ana. Yustika Astawa. Pemirsa, kali ini dalam program Ngobrol Inspiratif di Kedai Ngopi Wartam, kita akan diskusikan dan sharing bersama Wartam edisi 64 dengan banner Hindu di tengah new normal. Kalau kita buka day by day, halaman demi halamannya, kita akan menemukan tulisannya Chandra Prawantana di halaman 63. Apa dan bagaimana, serta bagaimana aplikasinya dalam kehidupan nyata, terutama dalam pendidikan agama Hindu. Mari kita diskusikan dan ulas bersama setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Kak Mia, ya, dia masih penasaran nih tentang HOTS, High Order Thinking Skill.
Dia langsung tanya Kak Chandra aja. Yuk kita konfirmasi langsung sama Chandra. Kak, HOTS itu apa sih? HOTS itu adalah high order thinking skill ya. Jadi HOTS itu high order thinking skill yang menekankan kepada peserta didik selalu berpikir kritis, kemudian inovasi dan kreatif. Di metode pendidikan Hindu sudah ada sebetulnya, tidak hanya di new normal saat ini, saat pandemi COVID ini diberlakukan, sehingga peserta didik itu mampu berkreasi secara nalarnya, kemudian berpikir untuk menginovasi atau berkreasi di dunia pendidikan. Oh gitu ya Chandra ya. Ya. Lalu bagaimana metode ini berjalan sebelum pandemi terjadi, terutama penerapan pembelajaran pendidikan agama Hindu yang dari sekolah kemudian sekarang sudah dari rumah, Chandra? Iya, kalau lihat dari segi peradabannya dari sekolah sampai ke rumah ini, metode high order thinking skill ini sudah diterapkan, terutama dari kalangan guru yang sifatnya milenial, kemudian memiliki daya nalar dan inovasi. Kalau di sekolah sudah diterapkan itu melalui contextual learning, jadi belajar sesuai dengan keadaan dan lingkungan alam. Itu kalau di sekolah, karena ini sudah merujuk dalam standar nasional pendidikan di Indonesia, dan juga berusaha untuk menggali dari pendidikan itu hal-hal penting, tidak hanya materi dalam konsep teori belaka di dalam kelas, tapi juga dicari di luar kelas, itu di dalam lingkungan sekolahnya. Jika ditinjau karena ada pandemi COVID ini kan, kemudian di keluarga, nah keluarga mampu, orang tua itu mengembangkan high order thinking skill ini dengan cara peserta didik itu sebagai seorang anaknya mampu untuk menanding cana, membuat bandan saiban, kemudian mengaturkan bandan saiban tersebut dari membuat mata kuasan sampai dengan mengaturkan canang sari, itu termasuk high order thinking skill juga yang bisa diterapkan oleh orang tua saat new normal ini nantinya diterapkan. Wah, ini proses pembelajaran udah mulai ke aplikasi. Terutama pendidikan ya, agama Hindunya ya Chandra ya. Nah, benar juga tuh Kak Mia. Ya. Chandra, Ya. tadi kan udah banyak dijelaskan tuh terkait dengan new normal. Nah, salah satunya penerapan metode high order thinking skill. Nah, tadi salah satunya itu ada menanding cana, membandan saiban. Nah, apakah ada contoh yang lebih konkret terkait dengan penerapan high order thinking skill? Ya, contoh konkret dari penerapan high order thinking skill itu, kita membiasakan anak didik, terutama orang tua di rumah. Jadi anak-anaknya biasakan yang dulunya belum bisa berdiri sendiri, orang tua mampu untuk mengajarkan anak-anaknya mampu untuk mengikuti orang tuanya, minimal lah berdiri sendiri itu 1 kali dalam sehari atau sore hari. Tidak hanya dalam tataran konsep saja, tetapi harus dipraktikkan juga. Itu termasuk salah satu high order thinking skill. Kita mampu merubah kebiasaan yang dulunya tidak pernah tersanjung sama sekali, tapi berusaha untuk menjadi sanjung. Kemudian juga membanten ya, banten saiban. Kadang anak-anak zaman sekarang sudah pasti banten saiban itu melihatnya setiap harinya itu apa, itu diajarkan kepada anak didik, terutama anak-anak SD ya, kemudian sebagai fondasi awal, dan anak-anak SMP itu diajarkan biar tidak hanya bisa bermain gadget saja, tapi tidak melupakan yang namanya swadharma sebagai siswa Hindu. Berarti Chandra selain tanda kutip upacaranya, tatwa dan susilanya juga diterapkan ya dalam high order thinking skill ini? Pasti ya, pasti. High order thinking skill ini sudah juga menerapkan susila dan tatwanya. Terutama susila itu praktek seharian, yang dulunya habitnya rasanya untuk ke meraja atau ke sanggah itu anak-anak sore hari diajak sama orang tuanya belum bisa, jadi lewat pandemi COVID ini tuntun anak-anaknya untuk diajak pembiasaan ke meraja, ke sanggah untuk sembahyang. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi diskusi hangat kita. Saya Mia Gandewa, Saya Diah Parisya. Dan saya Chandra Perwarna. Saya Istika Astawa. mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan tadi memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama. 3, 2. Sebentar
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Om Yang Widi ku baca sloka sucimu, Patram puspam palam toyam, dibalut keilasan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai persembahan seperti yang engkau serukan. Om Yang Widi ku bersila di kakimu dengan segenggam doa, dibungkus ketulusan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Om Yang Widi ku bersimpuh di kakimu dengan sekuntum bunga, ditabur keikhlasan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi ku bersila di kakimu dengan setangkai bunga, ditabur ketulusan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widi ku bersila di kakimu dengan segenggam doa, ditabur keikhlasan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang berjudul Kirtanam menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut mengenyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma.
Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, namun tetap berkarya menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap united. Tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak, dengan satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai, Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.